Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Allahumma ahsin 'aqibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyid dunya wa 'adzabil akhirah. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam lisani yafqahu qawli. Allahumma inna nas'aluka sahla illa ma ja'altahu sahla waj'al ya Allah jami'a umurina sahla bi rahmatika ya arhamar rahimin. Nusalli bi hadzal kitab al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfir lana wa walidayna amin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Khusus yang sama kita muliakan guru kita Mukarram Ustaz Haji Muhammad Salim SAG, Ustaz yang mewakili dari Basnas At-Taqwa, Ketua Talim Majelis Talim Nurul Hikmah Bapak Abdus Somur, jamaah sekalian rahimakumullah. Syukur alhamdulillah bahwa pada hari ini bulan Muharram di tahun baru kita buka talim kita yang kita tutup di bulan Sya'ban. Sebelum masuk Ramadan kita tutup untuk sementara tawakufan Ramadan, Syawal, Afid, Haji, Surah 3 bulan, 4 bulan nama puasanya. Dan alhamdulillah kita warga Kecamatan Babelan khususnya dan umumnya warga Bekasi, apabila tahun baru datang, khususnya tahun baru Islam, kita ini sudah terbiasa, disunahkan oleh para guru-guru kita, sesepuh kita, untuk menyambut tahun baru itu dan kita buka lembaran wahifah kita, kitab kita dengan sesuatu yang sangat luar biasa, yaitu zikir. Ada tahlil, ada baca yasin dan kata. Terus di asar itu kita baca doa akhir tahun, di mana inti dari doa akhir tahun adalah bahwa tahun atau hari-hari atau bulan-bulan yang lalu kita ini banyak maksiat kepada Allah, dan Allah sangat kuasa untuk mengazab kita. Tetapi dengan Rahman Rahim, dengan kasih sayang Allah yang seharusnya sangat kuasa untuk menyiksa kita karena dosa-dosa kita, karena kita selalu berbuat maksiat, tetapi itu tidak dilakukan oleh Allah karena saking sayangnya sama siapa? Sama umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam.
Dan terkadang juga kita di hari-hari yang lalu, di bulan-bulan yang lalu atau di tahun yang lalu, kita punya banyak kesempatan untuk berbuat kebajikan, tetapi terkadang kebajikan itu kita abaikan begitu saja, lewat begitu saja. Itu pun tidak menjadikan Allah marah kepada kita untuk menurunkan siksanya kepada kita. Tetapi umat-umat terdahulu, kalau banyak dosa, Tuhan marah, habislah dosa. Nabi Nuh umatnya tenggelam, Nabi Lut habis dihancurin sama apa? Sama lahar, batu panas, habis semuanya. Tapi umat Nabi Muhammad, meskipun banyak dosa, banyak kesempatan kebaikan yang dilewatkan, tetap Allah dengan Rahman Rahimnya tidak menurunkan ajal. Cuma ditangguhkan atau gimana? Kurang tahu ya. Mudah-mudahan sih kagak ya. Dan di awal tahun maghribnya itu kita doa juga kepada Allah. Kita zikiran juga gitu. Jadi ditutup dengan zikir, dibuka dengan apa? Dengan zikir. Alhamdulillah kalau kita di sini. Ya, terus ada doanya dari awal tahun. Allahumma antal abadiyul qadimul awwal. Ya Allah, Kau yang abadi, yang qadim, yang awal. Wa ala fadlikal azim wa judikal awal. Dan atas karuniamu yang besar dan kemurahanmu yang mulia. Apa yang kita minta? Sedikitnya ada 3 doa itu. Yang pertama, nas'alukal ismata minasyaitonir wa junudihi wa awliya'ihi. Kita minta kepada Allah, nas'aluka ya Allah. Kami minta kepadamu ya Allah. Al-ismah, perlindungan. Bihi, dalam tahun ini. Perlindungan dari apa? Minasyaiton. Yang pertama dari setan. Wa junudi, yang kedua dari tentara-tentara setan. Wa auliya'i, yang ketiga dari walinya setan. Jadi ada aulia Rahman, ada aulia syaitan. Jadi ada wali-wali Allah, ada wali-wali apa? Setan. Makanya jangan aneh ketika kita bisa melihat orang kok kayaknya begitu berdemak banget, tapi kok maju doanya, ya kemungkinan dia wali apa? Wali setan. Nggak pernah sholat, nggak pernah puasa, nggak pernah ini, nggak pernah itu, tapi kok doanya apa? Maju. Ya, orang sakit ditiup pes, mati. Sembuh gitu. Ya, bisa jadi dia jadi apa? Wali setan. Jangan terkecoh kita ya. Orang bisa terbang, agak kenal Tuhan bisa terbang. Ya, kayak Superman itu. Jadi kita minta pertama itu, nas'aluka al-ismata fihi minasyaitonir wa junudihi wa awliya'ihi. Ya Allah, kami minta kepada Engkau al-ismah, pertolongan, perlindungan daripada setan, tentara setan dan wali-wali setan. Itu permintaan yang pertama. Yang kedua, al-auna ala hadhihi ammaratu bis-su'. Jadi kita minta pertolongan kepada Allah untuk dapat menundukkan hadhihi nafsil ammaratu bis-su'. Amarah, nafsu amarah yang ada di kita, yang selalu mengajak kepada apa? Berbuat kejahatan. Jadi ketika misal kita marah apa segala macam, jangan buru-buru
nyalain setan. Setan mah gampang. Ketika ada kita baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim, setannya apa? Kabur. Setannya apa? Tapi hawa nafsu ini yang ada dalam diri kita, ini sulit yang ada dalam diri kita. Makanya ketika misalnya para koruptor itu bukannya setan yang ngajakin, bukannya emang apa? Dia punya hawa nafsu al-amarah bisu yang selalu ngajakin berbuat apa? Kejahatan. Jadi dikit-dikit setan misalnya, dikit-dikit apa? Setan. Kalau kata setan kelihatan, tak loh. Dua lagi, gua kan kagak maling. Maling dulu. Jadi dikit lagi apa? Dasar setan ini, dasar setan. Bukan bang. Jadi apa? Nafsu amarah yang selalu mengajak kepada apa? Ini kita minta pada Allah al-ismah supaya kita dapat pertolongan dari Allah agar dapat menundukkan hawa. Emang kudu laki ya memang kudu banyak apa? Kudu banyak laki. Ketika misalnya kita diomongin orang, wah gila kuping kita panas. Tapi cobalah meredam itu. Diomongin nempel kagak, gitu aja. Diomongin nempel kagak. Kalau diomongin enak, ntar dosa kita jadi apa? Gugur kita aja udah beres. Lalu itu kita pakai kedua tuh. Yang pertama, diomongin kagak nempel. Terus yang kedua, kalau diomongin orang berarti dosa-dosa kita apa? Gugur. Udah kalau kita ini sadar, maka insya Allah hawa nafsu kita, amarah kita akan apa? Akan redam. Seperti itu. Pokoknya harus rajin latihan ini mah. Pokoknya hawa nafsu itu sesuatu yang paling luar biasa. Tergoda kita. Adam itu digoda, nggak kena. Ya ketika digoda nggak kena. Istrinya digoda, dan istrinya baru hawa nafsunya. Ya udah. Dilokan Tuhan marah kan begitu. Jadi yang kedua, wal auna ala hadihi an-nafsil ammarah bisu. Kita minta pertolongan agar kita dapat menundukkan hawa nafsu yang masih ada di diri kita. Itu yang kedua. Yang ketiga kata doa itu wal istighola bima yuqarribuni ilaika zulfa ya dzal jalali wal ikram ya arhamar rahimin. Apa kita minta ini tiga? Wal istighola, supaya kita ini disibukkan oleh Allah untuk dapat memperbanyak berbuat baik, mendekatkan diri kepadanya. Itu mendekatkan diri kepadanya. Sebab taat dan maksiat itu tidak bisa kita lakukan taat begitu saja atau maksiat kita tinggalkan begitu saja tanpa ada izin dari apa? Dari Allah. Makanya ada istilahnya Nabi itu sering perbanyak kalian ini membaca la haula wala quwata illa billah. La haula, tidak ada daya untuk melakukan kebaikan, ketaatan. Wala quwata, dan tidak ada kekuatan untuk dapat meninggalkan kemaksiatan. Illa billah, kecuali dengan izin. Makanya ketika azan bang, ketika Allahu Akbar, kita jawabnya apa? Allahu Akbar juga. Asyhadu an la ilaha illallah. Kita dua apa? Jawabnya asyhadu an la ilaha illallah. Jawabnya ketiga si muadzin asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kita jawabnya apa? Asyhadu anna Muhammadar. Tetapi ketika hayya 'alas shalah apa ya Bu? La haula apa ya Bu? Kenapa enggak hayya 'alas shalah? Yang lain juga ngikutin tadi. Tapi ketika hayya 'alas shalah diajak sama Tuhan, diajak sama muadzin, mari salat,
Maka jawabannya la haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya untuk dapat melakukan kebaikan dan tidak ada kekuatan untuk dapat menolak kejahatan kecuali izin dari begitu. Makanya perbanyak nih kalimat la haula wala quwata illa billah. Dengan memperbanyak kalimat ini nanti kita akan dibimbing oleh Allah. Hati kita amal-amal kebaikan enak, resep gitu loh kita. Terus kalau amal kejahatan hati kita udah nolak aja, gak enak. Apa amal kejahatan hati gak enak gitu. Tapi kalau kita nggak punya bentengan ini, nggak pernah baca ini, bisa jadi sebaliknya malah. Kalau amal kebaikan beda kita. Kalau rajin banget untuk masuk surga begitu. Ya. Wajib banget sholat tapi bismillah begitu itu ya amal apa? Amal kebagi kira aja amal kejahatan ternyata manis banget pengen nongkrong udah itu dua ini baru dua tuh cemen banget udah tiga ini waktu tiga terus cemen buat mata ini terus akhirnya mau ketemu, akhirnya terus sampai subuh pulang ya bagus sih kalau langsung sholat subuh mah ya qobliyah dulu terus qobliyah baca ya hayyul qayyum la ilaha illa anta birahmatika astaghis satu kali terus itu la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin 70 atau 100 kali baru Allahu Akbar. Kalau misalnya di rumah karena tadi udah lambat ya bini bangun bini anak ya kita sholat itu ini mah kurang begadang di mana-mana subuh langsung tidur brosor ya langsung tidur brosor. Makanya perbanyak kalimat la haula wala quwata illa billah. Syekh Nawawi Al-Bantani itu dalam kitab Tanqihul Qaulnya menukil hadis dari Rasul, perbanyaklah kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Itu baca satu paket 3 biji la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Banyakin itu ya. Mudah-mudahan nanti hati kita dibimbing untuk selalu senang sama kebajikan. Bukan senang doang bang, woi, senang doang lagi. Nah, ini kagak, ya. Alhamdulillah gitu ya. Anda tadi senang juga masih apa? Masih bagus. Ada donasi Palestina senang, meskipun agak ngasih gitu. Yang masih senang masih bagus. Kadang-kadang udah kagak ngasih. Dulu kita biar lagi, Palestina lagi, kan begitu. Udah kagak ngasih, mulutnya comel. Tapi kalau dia nggak ngasih sampai hati masih senang ya. Wah gak kasih dah, ya mudah-mudahan aja yang lain pada ngasih kan begitu, kan enak. Nah seperti itu ya. Jadi tahun baru di kita alhamdulillah, gak tahu udah kalau kampung-kampung lain. Untuk Kecamatan Baudulan dan Kabupaten Bekasi secara umum ya, itu yang namanya tahun baru luar biasa. Baca ini. Oh di mana-mana kan lain kadang-kadang. Biji ini terus biji batu gitu, tiganya orang gitu. Nah itu yang kurang bagus ya seperti itu barangkali. Dah hari ini taklim kita buka dikit lah. Bismillahirrahmanirrahim. Aisyah radhiyallahu ta'ala anha kana yusalli min al-lail kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli min al-lail 10 rakaat wa yudiru bi sajdatin wa yarka'u rak'atil fajri fatilka 13 rakaatan. Jadi Rasulullah kalau malam itu bang sholat setelah tidur ya, setelah tidur itu rasanya tahajud ya bangun malamnya itu sholatnya kalau berdasarkan ini sampai beliau sholat fajar, artinya sholat qobliyah subuh itu ada 13 rakaat. Jadi 13 rakaat. Jadi berarti berapa? 10 ya. 10 sama witir berapa? 3. 10 itu sholatnya apa? Sholat macam-macam kan? Sholat mutlak, apa sholat hajat, apa sholat tahajud. Dan untuk witir
Jadi 10 tambah 3, 13. Nah kalau kita makan umatnya, kalau nabinya 13 rakaat, kita nabi kita dah 3 rakaat aja. Ya, ya malam tuh kalau mau tidur witir dulu. Atau ntar kalau mau bangun jam 4 lewat seperempat, kan subuh jam 4.40 ya. Berarti kan masih ada waktu tuh. Kita sholat dulu 2 rakaat. Bisa bihis mau 3 Allah rakaat pertama. Terus yang kedua bikul ya ayyuhal kafirun. Yang ketiga baru bil ikhlas wal mau. Jadi dengan sabihis, yang kedua dengan kuliah, rakaat yang ketiga dengan qul a'udzu birabbil dan qul a'udzu birabbin nas. Setelah itu apa kita baca? Subhanal malikul qudus, gitu aja. Subhanal malikul qudus, subhanal malikul qudus, subhanal malikul qudus. Atau subuhun qudusus rabbuna rabbul malaikati war-ruh. Itu banyakin 100 baru doa. Itu banyakin Allahumma rahmatan arjun wa bil adami astajir la taqil ila anfusina ila anfusi ila nafsi, kalau sendiri ya wa yafarun anfusina qarfata ain wa asrif lana sya'nana kullaha la ilaha illa anta subhanaka inna kunna minal Allahumma rahmataka arju, ya Allah rahmatmu yang kami butuhkan. Min ada dengan nastajir, dan daripada azabmu kami berlindung. Ya, jadi seperti itu. Jadi minta perlindungan kepada Allah daripada azabnya dan minta rahmatnya. Nah, saya itu minta apa lagi? Terserah dah doanya. Gimana bisa doa pakai bahasa Arab? Bahasa Indonesia aja. Jawab dengan alhamdulillah. Ya Allah, minta batu cincin baca di bawah. Misalnya ini mati, bopok aja itu dulu, bopok. Nah besok dapat kita lagi apa gitu. Yang beracakan kalau apa? Jadi doa beracakan. Apa disebut? Malaikat bingung. Bukan malaikat bingung gimana ya? Ibunya minta apa sih sebetulnya? Ibarat apa? Ibarat apa ini kalau kita ibarat apa yang ngasih ke perusahaan? Proposal apa beli kakak? Kalau kita pembangunan masjid juga, judulnya pembangunan masjid juga. Mau saya bantu membangun masjid, pembangunan ibu juga banyak ampun, satu aja. Nah kita juga sama Tuhan begitu, supaya nanti malaikat gampang. Oh ya ini kita mintanya ini, terus gitu. Kita juga digabung baru pindah sih juga, dan pindah dulu doa. Hari ini kita ampun, kita ampun, jadi fokuskan satu titik, udah titik sudah ketemu, ntar kita lagi begitu harus minta. Ini mas satu, urusannya yang satu, dan mau ngirikin lain. Kalau nggak satu di benar, belum selesai urusannya ya, udah mau ngirikin lain, begitu kira-kira. Jadi Nabi sholatnya berdasarkan hadis ini, sholat malamnya 13 rakaat, ya 10 sholat biasa, plus witir 30. Atau bisa jadi 10-nya itu semuanya sholat witir 10. Jadi sekaligus juga ada apa? Kemarin mau seneng dulu yang pada di sana kita bilang 7 sekaligus paliam al 7. Paman arah bagi khamsin paliam al. Kalau mau witir 5 silakan. Kalau mau witir 5. Paman arah bi salasin, kalau ada orang yang mau witir yang 3 apa sekaligus boleh. Waman arada ajuti robirokatin paliapan, kalaupun witir satu rakaat pun boleh, silakan laku yang penting kita witir, jangan kagak witir itu aja bang, jangan kayak main kalau Nabi 13 rakaat gitu tidak ada 3 mana susah juga, 1 3 mana susah juga, witir rakaatan lah alam udah makan kulhu, berarti kulhu kuliah pakai kulhu, kuliah malam kuliah nas, ya udah. Kalau mau tidur lagi nggak apa-apa, langsung tidur. Yang penting sunnah Rasul kita apa? Kita jalan sunnah gitu. Dah ini aja ya sebagai pembuka karena taklim dah ini aja ya. Insya Allah mudah-mudahan di tahun baru ini 1407 kita Allah berkahi, berkah ilmu kita, berkah umur kita, berkah rezeki kita, berkah keluarga kita, keluarga sakinah mawaddah warahmah, orang-orang yang telah mendahului kita
Allah di barzakh mereka selalu mendapatkan rahmat maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan saya sering katakan yang terpenting dari semua yang terpenting adalah bahwa kita kalau dimatikan oleh Allah dimatikan dalam keadaan husnul khatimah. Titipkan niat Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfir lana wa liwalidayna amin. Maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, baru saja sama-sama kita mendengarkan mau'izah hasanah. Mudah-mudahan apa yang guru kita berikan bisa bermanfaat untuk kita dan keluarga kita dan bisa kita amalkan, terutama tadi bacaan zikir la haula wala quwwata illa billah, dan kita perbanyak salat tahajud, salat malam. Mudah-mudahan apa yang guru kita berikan menjadikan pahala yang terus mengalir untuk beliau. Lazana wa nakulu matin salihah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. وأخوانا يا كريم ارحمنا يا أرحم الراحمين. آمين. الله بها الله بها الله بحسن الفاتحة. آمين. اللهم بحق الفاتحة آمين. وبشر الفاتحة آمين. وبكرامة الفاتحة آمين. وبمعجزة الفاتحة. آمين. يا فرج الهم يا كشف الغم يا من يغفر ويرحم يا دافع البلاء يا رحمن يا دافع البلاء يا رحيم يا رب العالمين. ربي دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحياتهم فيها السلام وخير دعوانا ودعواهم أن الحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, acara demi acara telah berlangsung dengan lancar, tidak kurang suatu apapun. Mudah-mudahan apa yang kita niatkan semuanya Allah ridho dan Allah berkah untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya sebelum makan malam snack dikit, kita bersalam-salaman dahulu. Mungkin untuk hidangannya bisa dipinggirkan dulu, Bapak mohon izin. Dan saya selaku pembawa acara mohon dimaafkan apabila ada satu kata atau ucapan yang kurang berkenan di hati Bapak sekalian, sudi kiranya untuk dimaafkan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.